Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang mengemudi menuju ke hutan terpencil dalam rangka hiking. Setelah melewati pintu masuk, pria ini mulai mempersiapkan segalanya, termasuk memeriksa ponsel di mana terpampang jelas beberapa panggilan tak terjawab. Dia berpikir sejenak lalu menatap ke sebuah mobil karena menyadari sesuatu yang aneh dan tiba-tiba ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, merasa takut tidak selamanya buruk karena justru rasa takut bisa menjadi pendorong bagi kita untuk terus berjuang bertahan hidup. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film unik yang mana kali ini berjudul Loop Track. Film ini dirilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Thomas Sainsbury dengan dibintangi oleh aktor yang kebetulan kali ini saya kenal karena sutradaranya sendiri. Hah? Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan itu kopi dan mari ceritanya kita lanjuti. Ternyata itu adalah seorang wanita tua yang terlihat agak aneh namun ramah. Dia menjelaskan tentang hutan di mana si pria yang merupakan tokoh utama kita bernama Ian harus berhati-hati karena banyak sekali perangkap sengaja dipasang untuk kambing-kambing yang merusak lahan petani. Setelah si wanita tua pergi, Ian pun kembali menatap ke arah mobil, tapi keanehan sebelumnya telah hilang yang mana Ian berpikir bahwa itu mungkin hanyalah halusinasi. Setelah memulai perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran, diketahui bahwa Ian bukanlah seorang penjelajah yang berpengalaman karena baru 10 menit saja dia sudah terlihat sangat kelelahan. Selain itu, Ian juga mengenakan sweater dan jeans yang mana itu adalah pilihan yang aneh untuk kegiatan seperti ini. Dan Ian pun tidak mengenakan kaos kaki yang tepat sehingga kini kakinya mulai terluka. Tapi ya, meskipun demikian, Ian tetap gigih melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, Ian melihat sepasang pendaki di kejauhan yang sedang berfotoria dan menikmati waktu bersama. Hal ini membuat Ian sangat risih dan cemas, sampai-sampai memutuskan untuk menunggu mereka pergi, dan bahkan memutuskan untuk memotong jalan dengan melewati jalur lain demi mendahului, lalu berlari seperti dikejar setan. Ya, ternyata Ian adalah seorang introvert kelas berat yang tidak suka bersama orang lain. Setelah beberapa adegan yang agak konyol dan si pasangan pun kembali mendahului, Ian memutuskan untuk beristirahat dan tak berselang lama, tokoh utama kita kaget bukan kepalang akibat kemunculan seorang pria bernama Nicky. Hey man. Oh, sorry, did I frighten you, bro? Nicky adalah pria yang bersemangat, saking semangatnya ia terus berbicara seperti tak ada habisnya. Meskipun Ian hanya diam karena terlalu gugup untuk merespon, Nicky masih terus berbicara dan membuat jokes-jokes yang garing. Akhirnya Nicky mengusulkan, atau lebih tepatnya memaksa agar mereka mendaki bersama dengan tujuan air terjun yang katanya sangat indah. Ian berusaha keras untuk menolak, tapi disinilah hebatnya Nicky, dia berhasil meyakinkan meminta Ian jalan duluan agar tak bisa menghindar atau melarikan diri. Selama perjalanan, seperti yang sudah kita duga bersama, Nicky terus berbicara meskipun seringkali tidak mendapat respon. Dari beberapa respon, satu-satunya yang diketahui dengan pasti adalah nama Ian. Selain itu, diketahui pula bahwa Ian adalah seorang bisnismen yang bangkrut tapi tidak jelas bergerak di bidang apa dan alasan bangkrutnya kenapa. Beberapa jam kemudian, Ian merasa lelah dan ingin buang air kecil, serta meminta Nicky untuk melanjutkan perjalanan sendiri. Alih-alih menuruti, Nicky malah membalikkan badan lalu mempersilahkan Ian melakukan Maksud saya mempersilahkan Ian buang air, seolah Nicky sudah mengetahui bahwa itu adalah sebuah trik agar Ian bisa kabur.
Kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah pondok peristirahatan di tengah hutan. Di sana mereka bertemu dengan pasangan yang sebelumnya berfotoria bernama Austin dan Monica yang ternyata juga memiliki tujuan yang sama, yaitu air terjun. Malam itu, ketika Ian mencoba memasak kornet di dapur, tiba-tiba saja Nick muncul. Hal ini membuat Ian sangat gugup sampai-sampai segera mengangkat kornetnya meski belum matang dan pergi. Namun Nicky menahannya, mendesak untuk memasak dengan tenang dan Ian pun terpaksa menuruti. Namun, tiba-tiba saja, Jeez, what we need to do is get some water or something. merasa malu, Ian pun bergegas mengeluarkan tasnya lewat jendela, lalu menyelinap keluar dari pohon. Namun tak jauh dari sana, mendadak Ian melihat sesuatu dari kejauhan yang membuatnya sangat ketakutan dan segera berbalik kembali ke pondok. Setibanya di sana, Ian sempat berbicara dengan Austin yang sepertinya lebih memahami, sehingga bersikap tenang. Ian berusaha menceritakan, tapi karena takut dikira berhalusinasi, dia memutuskan untuk diam saja. Di pagi hari, ketika sedang sarapan, Ian didekati oleh Nicky untuk berbincang, di mana Nicky mengungkapkan bahwa dirinya tidak marah atas apa yang terjadi meskipun membersihkan semuanya sendiri. Dia mengusulkan kepada Ian agar mereka berempat melakukan pendakian bersama. Tentu saja hal ini membuat Ian merasa gugup, tapi lagi-lagi Nicky berhasil meyakinkan dengan paksaan, bahkan memberikan kaos kaki khusus mendaki yang harganya tidak murah, sehingga luka Ian tidak bertambah parah. Kelompok tersebut pun kemudian memulai pendakian bersama dari pondok sembari menceritakan kisah-kisah dan lelucon secara bergantian. Tentunya sebagai pendengar budiman adalah Ian. Ketika duduk istirahat makan siang, Austin mengungkapkan bahwa dirinya dan Monica pernah melihat hewan mati sehari sebelumnya. Hewan itu sepertinya dimutilasi dengan kejam, yang mana membuat mereka bertanya-tanya seperti apa pemangsa yang melakukannya. Nicky tidak begitu mendengarkan, sementara Ian terdiam dalam pemikiran yang dalam. Percakapan kemudian beralih ke topik asmara, yang mana dalam hal ini semuanya penasaran dengan Ian. Awalnya Ian mencoba menghindar, tapi daripada dikira aneh, ia pun menjelaskan bahwa dirinya pernah memiliki seorang istri, tetapi kini telah berpisah karena alasan yang tak terjelaskan. Terlihat Ian sangat tidak nyaman untuk melanjutkan pembicaraan, sehingga memutuskan buang air kecil. Selama melakukannya, Ian terkejut melihat goresan-goresan berdarah pada batang pohon. Ini membuatnya ketakutan, sehingga segera berlari kembali untuk bergabung dengan kelompok. Lalu keempatnya pun melanjutkan perjalanan dengan aman tanpa gangguan. Sampai dengan pada suatu momen, Ian yang sudah tidak tahan mengungkapkan bahwa dia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang sejak tadi mengikuti. Saat menoleh ke belakang, dia melihat sesuatu yang mengejutkan di kejauhan. Dengan cepat Ian memanggil yang lain untuk menanyakan apakah mereka juga melihatnya. Namun setelah diperhatikan baik-baik, tiga yang lainnya tidak melihat sesuatu yang aneh, sehingga Ian pun akhirnya mencoba melupakan, menganggapnya sebagai pantulan cahaya. Momen ini membuat kelompok itu menyadari bahwa Ian mengalami masalah dalam berinteraksi. Namun mereka tidak membuatnya merasa buruk, mengatakan bahwa mungkin saja itu seekor hewan. Bahkan Nicky secara spesifik menyebutkan itu adalah kambing yang tersesat atau mungkin rusa. Beberapa jam kemudian, kelompok itu pun tiba di pondok selanjutnya, yang mana kali ini mereka menemukan dua ransel lain, tetapi yang punya entah kemana. Seperti biasa, Ian merasa cemas tentang hal itu, sementara yang lain bergembira ria, apalagi setelah menemukan gitar. Pada malam harinya, setelah bersenang-senang, mereka semua tertidur kecuali Ian yang masih tenggelam dalam kecemasannya. Saat mulai berjalan menuju tas ransel, tiba-tiba saja ternyata itu adalah Nicky yang mendekati dan mencoba mengajak Ian untuk menjelaskan apa yang dipikirkan karena perilakunya sangat aneh sepanjang perjalanan. Akhirnya Ian pun mau sedikit terbuka menjelaskan bahwa dia merasa sangat buruk karena beberapa masalah pribadi. Merasa kasihan, Nicky pun menawarkan sebutir obat tidur yang mana kali ini langsung diterima oleh Ian. Tak lama kemudian, karena masih terjaga sendirian, Ian pun mulai memeriksa sekitar
sampai dengan berfokus kembali kepada tas ransel. Di dalamnya Ian menemukan sebuah kamera dan segera menyalakan tanpa ragu. Terungkap bahwa pemilik tas adalah dua wanita. Banyak foto-foto mereka yang tersimpan di sana sampai akhirnya Ian menemukan salah satu foto dengan seorang pria yang mengintai di belakang para wanita dan ternyata pria itu adalah Nicky. Ketika terbangun di pagi hari, Ian menemukan diri di dalam selimut dan segera terkejut. Lalu memutuskan untuk mengambil kamera dan mengungkapkan tentang Nicky yang telah mengintai dua wanita pemilik ransel. Austin dan Monica tentu saja membutuhkan bukti. Namun sangat disayangkan, kamera yang menyimpan bukti malah mati akibat kehabisan baterai. Meskipun demikian, ia tetap menuduh Nicky telah merayu para wanita dan menghabisi mereka. Selain itu, Ian juga mengklaim bahwa Ricky dengan sengaja memberikannya obat tidur karena ia nyaris mengetahui kebenaran ini. Setelah mendengar semuanya, tentu saja Nicky merasa terkejut dan tidak menyangka bahwa tuduhan seperti itu dilayangkan kepadanya. Sementara pasangan Austin dan Monica masih ragu karena Ian tak bisa menunjukkan bukti. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja kedua wanita pemilik tas datang ke pondok, membuat semuanya terkejut, terutama Ian karena bercampur rasa malu dan penyesalan. Beberapa waktu kemudian, Ian memberanikan diri untuk meminta maaf atas perilakunya kepada Nicky. Selain itu, Ian juga menjelaskan mungkin saja ini karena kurang tidur dan istirahat, sehingga menyebabkan paranoid. Sangat mengejutkan, Nicky segera memaafkan dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Austin dan Monica juga tidak mempermasalahkan lagi karena sangat prihatin dengan kondisi Ian. Bahkan mencoba mensupport Ian dengan segala cara yang mereka bisa. Kemudian, semuanya pun bersiap-siap mengemas barang untuk melanjutkan perjalanan tanpa dua wanita pemilik ransel karena kini tujuan wanita itu adalah pulang. Beberapa waktu kemudian, saat tiba di persimpangan, diketahui bahwa salah satu dari jalur itu menuju ke air terjun, sedangkan jalur lainnya menuju ke hutan kauri. Austin dan Monica kemudian mengatakan bahwa mereka ingin menuju ke hutan karena mendengar cerita bahwa hutan jauh lebih indah. Jadi kelompok pun terbagi menjadi dua dan masing-masing mengikuti jalur yang berbeda. Ditampilkan Ian dan Nicky yang melanjutkan perjalanan, yang mana tak lama lagi langit mulai gelap. Pada suatu momen, lagi-lagi Ian melihat sesuatu dari kejauhan yang membuatnya ketakutan. Beruntung ketakutan tersebut tidak bertahan lama karena terdengar suara air terjun dan mereka pun bergegas ke sana menikmati indahnya pemandangan. At least. Hey, watch out! Oh my god! Oh my god! What, this big fucking thing? Ah, shit! Hey! I told you didn't have to worry. I told you. Beberapa waktu kemudian, ketika langit sudah benar-benar gelap, Ian dan Nicky melanjutkan perjalanan melewati jalur sempit. Ian mengusulkan agar mengambil rute lain, tetapi Nicky bersikeras bahwa mereka tidak memiliki pilihan. Nicky kemudian memberikan senter mahalnya dan meminta Ian memimpin perjalanan. Sayang seribu sayang, karena kepanikan Ian pun salah melangkah sampai akhirnya tergelincir dan secara tidak sengaja menjatuhkan senter. Ini membuat Nicky kesal dan segera ia meminta Ian turun ke sana mengambil senternya. Nicky juga mengungkapkan harga senter yaitu $300 dan itu membuat Ian terpaksa menuruti. Tak lama berselang, Ian berhasil meraih senternya. Namun setibanya di atas, Ian bertemu dengan Monica dan juga Austin yang memutuskan untuk datang setelah mendengar teriakan Ian. Nicky juga tiba di sana dan mereka pun mencoba menatap ke lereng untuk mencari tahu apa yang mengejar Ian. Anehnya, lagi-lagi mereka tidak melihat apapun. Setelah mencapai pondok terdekat, Nicky, Austin, dan Monica berdiskusi dengan sangat serius. Mereka cemas terhadap kondisi Ian dan ingin membawanya keluar dari hutan secepat mungkin. Karena Austin dan Monica sedang berbulan madu, Nicky dengan senang hati mengajukan diri mengantar Ian keluar. Pria itu sangat baik hati karena bersedia membantu meskipun baru mengenal Ian dengan segala keanehan.
Ketiganya kemudian menghampiri Ian dan menjelaskan keputusan mereka. Meski terlihat berat dan sedikit menyesal, Ian terpaksa menerimanya. Pada pagi hari, Ian dan Nikki berangkat untuk melanjutkan perjalanan kembali ke kota. Mereka berjalan selama berjam-jam sampai akhirnya berhenti untuk istirahat makan. Dan pada momen ini, Ian mengungkapkan rasa penyesalannya karena menjadi seorang pengecut. Sayangnya Nikki tak sempat merespon karena harus buang air besar. Saat sendiri, Ian memanfaatkannya untuk merenungkan semua yang telah terjadi. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Ian pun tersadar bahwa mereka sudah terlalu lama berhenti dan Nikki masih belum juga kembali. Ini membuat Ian memutuskan untuk memanggil dan mencari. Pada akhirnya ia berhasil menemukan, namun kondisi Nikki sangat mengerikan. Adegan kemudian menampilkan Ian yang berlari ke Austin dan Monica, memberitahu mereka bahwa Nikki telah tewas dimangsa oleh sesuatu yang tak terjelaskan. Ian terlihat sangat ketakutan dan panik sehingga tidak bisa menjelaskan secara rinci. Pasangan itu berpikir bahwa Ian telah melakukan sesuatu yang jahat terhadap Nikki, jadi mereka meminta Ian untuk menjauh, sembari Austin mengancam dengan pisaunya. Beberapa waktu kemudian, pasangan itu akhirnya tiba di lokasi yang diyakini dekat dengan Nikki. Sebelum mencari, mereka memutuskan untuk mengambil beberapa gambar, namun tiba-tiba saja Monica! Austin pun segera mengejar Monica sampai akhirnya menemukan sisa-sisa tubuh sang istri. Secara mengejutkan, Ian juga berada di sana, yang mana membuat Austin mencurigai dan hendak menghabisinya. Tanpa disadari, kaki Austin terkena perangkap, dan di saat yang sama, sangat mengejutkan, tentu saja hal ini membuat para pria itu sangat terkejut, sekaligus ketakutan, tapi tak bisa menjelaskan dengan pasti makhluk apa yang mereka lihat yang menyeret tubuh Monica. Menyadari bahwa tempat itu tidak aman, Ian dengan cepat membebaskan Austin dari perangkap dan membawanya ke pondok terdekat. Mereka kemudian mengunci semua pintu dan bersiap menghadapi kedatangan pemangsa karena yakin bahwa makhluk itu kelaparan. Austin meminta maaf karena telah menuduh dan menganggap Ian gila. Tapi bagi Ian, itu sudah tidak ada artinya. Tak lama berselang, sang predator pun datang dan langsung menerobos pintu sekaligus mengungkap wujudnya yang sangat mirip dengan burung. Tanpa ragu, predator menancapkan paruhnya di wajah Austin, sehingga membuat tengkoraknya pecah. Kemudian burung itu pun mengincar Ian, tapi tokoh utama kita kali ini tidak pasrah begitu saja dengan mengumpulkan segenap keberanian. Ian nekat bergulat dengan burung pemangsa, sampai akhirnya mencekik burung itu, sehingga tak bisa bernafas dan mati. Beberapa jam kemudian, Ian yang mengalami luka berjalan melalui hutan dengan suara burung-burung pemangsa terdengar seperti teror yang menyeramkan. Ketika nyaris mencapai area parkir, tiba-tiba Ian merasakan tetesan cairan pada wajahnya. Ternyata sangat mengejutkan, ada mayat salah satu wanita pemilik ransel tergantung di pohon. Tentu saja Ian segera berlari untuk melanjutkan. Ia kemudian menemukan beberapa telur hitam, menandakan bahwa itu adalah sarang atau wilayah dari burung pemangsa. Ia kemudian melanjutkan pelarian, tapi tiba-tiba saja salah satu pemangsa menyerangnya.
Pada akhirnya, Ian berhasil melarikan diri dengan merelakan celana dan salah satu sepatunya. Film pun ditutup dengan menampilkan Ian yang berada di jalanan. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang dan dengan putus asa, Ian meminta pertolongan. Apakah si pengendara mobil akan mempercayai cerita Ian atau malah mendatangi hutan demi membuktikan? Dan tamat. Berjalan di hutan seringkali membawa masalah bagi karakter dalam film horor dan tidak terkecuali Loop Track. Namun meskipun memiliki premis yang sering digunakan, debut dari sang sutradara film saya pikir berhasil dan terasa fresh. Keunikan film ini bukan pada cerita, tetapi pada cara penyampaiannya yang cerdas. Sutradara mengambil pendekatan yang sangat hati-hati terhadap ide yang biasa ini. Dia menceritakan kisah sederhana dengan cara teliti dan penuh perhitungan, menciptakan ketegangan dan suasana yang menonjol. Jadi walaupun plotnya mungkin terdengar biasa tentang karakter yang menghadapi bahaya di tengah hutan, cara eksekusinya membuat film terasa lebih baik. Film ini akhirnya memberikan kesimpulan yang memuaskan yang mungkin akan membuat banyak orang semakin takut terhadap alam liar. Dari awal hingga akhir, film ini adalah kisah yang penuh dengan kecemasan dan paranoia. Sang sutradara memerankan karakter utama filmnya sendiri, dan pemahamannya tentang karakter yang gelisah ini membuat penampilan sangat meyakinkan. Penonton tidak perlu menunggu lama sebelum teror Ian mulai merayap. Saat dia pertama kali melangkah ke dalam hutan, sudah jelas ada sesuatu yang tidak beres. Kegelisahan yang terus-menerus tentang Ian seolah-olah mengalir keluar dari layar, membuat saya sebagai penonton tidak merasa tenang. Bahkan ketika Ian bertemu dengan pendaki lain, kegelisahannya sama sekali tidak berkurang. Yang ada malah kegelisahannya semakin parah ketika berada di dekat orang-orang yang lebih tenang. Untuk waktu yang terasa sangat lama, perilaku Ian tidak terjelaskan. Keadaan gelisahnya yang konstan membebani saya sebagai penonton yang mungkin tidak sesabar 3 rekan pendaki lainnya. Nicky adalah seorang pemula, tapi mulut besar membuatnya jauh lebih baik daripada itu. Sementara 2 lainnya adalah pasangan pengantin baru yang cenderung berbicara hati-hati demi menjaga suasana agar tetap ringan dan tenang. Namun para pendaki ini tidak bisa disalahkan atas bagaimana mereka bersikap di sekitar Ian. Ian mengklaim bahwa mereka diikuti dan diawasi di beberapa momen, tetapi mengingat kekhawatirannya yang terus-menerus, Nicky dan yang lainnya tidak tahu apakah mereka harus mempercayai Ian atau tidak. Saya yakin tidak hanya saya yang bingung karena terus bolak-balik antara karakter-karakter ini. Namun pada akhirnya mereka harus menjadi seperti Ian dan mempercayai naluri. Terlihat sangat serius, namun ada sedikit humor halus yang membantu membuat bagian-bagian yang serius ini menjadi lebih bisa ditoleransi. Nicky yang bermulut besar dan memiliki sedikit pengalaman jelas terlihat oleh semua orang kecuali dirinya sendiri. Berperan sebagai penghibur, setiap kali Ian menjadi terlalu serius. Ian tentu saja membutuhkan seseorang yang mampu memecahkan ketegangan, sementara Monica yang sifatnya kadang sedikit egois cukup menghibur dan memberikan perbedaan yang bagus. Ya, meskipun jumlah karakternya tidak banyak dan hubungan sesama mereka sangat dekat, masing-masing karakter memiliki ciri khas yang membedakan satu sama lain. Hal ini penting untuk mendukung cerita yang berfokus pada ketidaknyamanan individu, yaitu Ian, ketika berada di sekitar orang lain. Ketidaknyamanan dan kegelisahan Ian menjadi lebih meyakinkan dan menonjol karena kontras dengan karakter-karakter lain yang berbeda dari dirinya. Jika semua karakter menunjukkan ketakutan dan kegelisahan secara terbuka sebagai Ian, efek dramatis dari ketidaknyamanan Ian pasti akan berkurang dan cerita tidak akan seefektif itu dalam menggambarkan perasaan cemas dan paranoia yang dialami. Ya, film ini adalah sebuah thriller psikologis tentang survival yang menampilkan Ian sebagai sosok yang tersiksa secara mental dan berjuang melawan emosi negatifnya, terutama ketakutan. Dia telah kehilangan banyak hal dalam hidup, termasuk istri dan karir, sehingga ketakutan akan kehilangan selalu menghantui pikirannya. Ketakutan yang konstan mengarah pada kepribadian yang paranoid, membuatnya canggung secara sosial dan gugup di sekitar orang asing. Ketakutannya terhadap kedekatan juga menyebabkan Ian menjadi penyendiri, selalu merasa bahwa dia adalah sosok yang tidak berguna dan tidak pantas mendapatkan kebahagiaan.
Suara-suara dalam pikiran membuat Ian melihat raksasa sebagai ketakutan yang terbesar. Untungnya di akhir film, kita melihat Ian menghadapi ketakutannya dan belajar bagaimana mengendalikan. Trauma dan ketakutan tidak pernah benar-benar meninggalkan kita, akan tetapi manusia bisa belajar untuk menghadapinya. Meskipun burung raksasa mati di dalam pondok, ketakutan terus ada dalam bentuk makhluk-makhluk lain yang menunggu di luar sana untuk memangsa Ian. Tapi pada akhirnya Ian berhasil meloloskan diri dan keluar dari hutan sebagai orang yang berhasil. Mulai dari berhasil dalam bertahan hidup sampai dengan berhasil menghadapi ketakutannya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Tar dulu bang, itu makhluk apa? Burung apa tuh? Burung puyuh. Sebenarnya soal makhluk ini bukan menjadi fokus, jadi film tidak membahasnya secara rinci. Tapi apa yang saya pahami, jika melihat bentuk kaki dan paruh, saya pikir makhluk itu adalah burung kiwi. Entah burung kiwi purba atau hasil mutasi, saya tidak tahu pasti. Tapi sepertinya wanita tua yang di awal film mengetahui hal ini, dan jebakan yang disiapkan sebenarnya bukan untuk kambing, melainkan si burung kiwi ini. Atau apa mungkin wanita tua itu memeliharanya dan menyiapkan jebakan untuk para pendaki agar bisa dijadikan mangsa. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, atau merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!